Perkenalkan, nama saya Zakaria, ESOS NIM 2021 MM23768, kelas 17D. Mata kuliah Presentasi Perilaku Organisasi. Kami adalah mahasiswa dari STI Nobel Makassar. Baiklah, kami akan mempresentasikan mata kuliah Perilaku Organisasi yang diawali dari latar belakang organisasi, yang mana organisasi itu menjadi sangat menentukan bagi manusia untuk berkarya, menciptakan suatu pengharapan, dan memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang mendedikasikan dirinya pada suatu organisasi. Maka melalui organisasi seorang dapat memperoleh imbalan, baik itu berupa materi maupun non-materi, atau kepuasan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya sampai batas tertentu sesuai aturan organisasi. Organisasi dapat dikondisikan menjadi lingkungan tempat kehidupan manusia yang berhubungan pada setiap aspek. Organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan perilaku manusia dapat mengubah organisasi dengan menjadi bentuk suatu kebiasaan yang lama. Yang lama-kelamaan bisa menjadi suatu budaya. Maka pada dasarnya perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari determinan perilaku organisasi dan interaksi manusia dalam organisasi. Yang selanjutnya, rumusan masalah dari perilaku organisasi ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam makalah diuraikan sebagai berikut. Pertama, apakah pengertian organisasi? Kedua, apakah pengertian perilaku organisasi? Ketiga, apakah sejarah perilaku organisasi? Dan keempat, apakah peran dan fungsi manajemen? 5, peluang dan tantangan perilaku organisasi. Tujuan dari penulisan makalah organisasi perilaku organisasi ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian organisasi, menjelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli nantinya, menjelaskan sejarah perilaku organisasi, menjelaskan peran dan fungsi manajer, menjelaskan peluang dan tantangan perilaku organisasi. Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu dalam arti statis dan arti dinamis. Dalam pandangan statis, organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal, dan dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan yang ada dan menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang. Jadi, arti statis adalah wadah kegiatan administrasi dengan gambaran yang jelas tentang hierarki kedudukan atau wewenang dari suatu kelompok. Sedangkan dalam pandangan dinamis, organisasi dianggap sebagai suatu yang selalu bergerak, mengadakan pembagian tugas sesuai dengan sistem yang telah ditentukan dan sesuai pola organisasi tersebut. Mana memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dan organisasi itu akan mati. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi. Organisasi yang berhasil adalah menanggapi dan menerima perubahan dengan cepat dan sukses dalam meraih tujuannya, berdasarkan tanda-tanda yang dapat diukur. Yang pertama yaitu tingkat penderita sakit yang tinggi. Yang kedua, pengaturan waktu yang berujung di tingkat absensi yang tinggi. Yang ketiga, pergantian karyawan yang tinggi. Yang keempat, tidak tersedia menerima tanggung jawab. Yang kelima, tidak bersedia menerima perubahan. 6. Standar kualitas yang buruk. 7. Produktivitas yang rendah. 8. Anggaran pelatihan yang rendah. 9. Banyak komunikasi ke bawah. Selanjutnya, pengertian perilaku organisasi menurut Robbins tahun 2005 mengemukakan bahwa perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan aktivitas organisasi. Definisi tersebut menegaskan kepada kita bahwa perilaku organisasi menggambarkan sejumlah hal sebagai berikut. Pertama, perilaku organisasi adalah cara berpikir. Perilaku ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Pendekatan ini menyarankan pada kita bahwa pada saat mempelajari perilaku organisasi, maka harus diidentifikasi dan jelas tingkat analisisnya.
apakah individu, kelompok, atau organisasi yang digunakan. Maka lebih lanjut, Gibson mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai kapasitas pembelajaran individu, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dalam organisasi secara keseluruhan, menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber dayanya. Misi, sasaran, dan strategi perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Tujuan perilaku organisasi. Menurut Robbins, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Penjelasan fenomena dalam manajemen merupakan hal yang penting karena membantu para manajer atau pemimpin tim dalam melakukan sasaran kelompok tim. Yang kedua, meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku organisasi kelompok membantu manajemen meramalkan akibat-akibat dari suatu program atau kebijakan organisasi. Untuk yang ketiga, mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berbagai strategi kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim kerja yang efektif merupakan contoh-contoh konkret dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda. Tidak ada nada dua organisasi yang punya budaya yang sama persis. Ini biasanya sangat berpengaruh pada siapa pendirinya, yang menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi adalah konstruksi abstrak yang membantu organisasi memahami setiap gejala kehidupan organisasi yang ada secara keseluruhan. Birokrasi seperti ini amat penting untuk memberikan pemahaman tentang mengapa birokrasi itu bisa diharapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya. Demikianlah pemaparan dari presentasi perilaku organisasi. Mungkin semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih dan thank you.